Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1131. Chen Feng sebenarnya mengerti bahwa tidak ada jalan lain. Jika memang ada bagian lain, itu pasti telah ditemukan oleh para biksu di kuil Tianlong selama bertahun-tahun. Dan penggunaan bom bahkan lebih tidak masuk akal lagi. Di dalam Gua Leiyin, ada batu yang diukir dengan sutra adalah harta budaya yang diwariskan oleh kerajaan naga selama ribuan tahun. Dihancurkan dengan bom, saya malu dengan negara naga dan nenek moyang. Dia tidak akan pernah membiarkan orang lain melakukan ini, apalagi melakukannya sendiri. Satu-satunya cara saat ini adalah menunggu 8 hari hingga agen tersebut diaktifkan. Dengan cara ini, mungkin kita akan menghadapi konflik langsung dengan orang-orang klan kekaisaran. Keluarga Bai dan Istana Jin menjaga segel kekaisaran, serta jenazah Ratu Tianji. Dia percaya pada keluarga Bai dan juga percaya pada Istana Pangeran Jin. Oleh karena itu, ia juga mempunyai andil dalam perlindungan tersebut. Singkatnya, jika klan kekaisaran ingin mendapatkan segel kekaisaran, mereka harus lulus ujian ini. Kakek Bai Xing, apa yang harus kamu lakukan jika klan kekaisaran menyerang dalam 8 hari? Chen Feng tiba-tiba memandang Bai Xing dan bertanya dengan penuh arti. Bagi Bai Xing, tubuh Ratu Tianji mungkin lebih penting daripada nyawanya. Selama bertahun-tahun, Chen Feng benar-benar tersentuh oleh kegilaan menjaga sendirian di ruang rahasia kecil. Sebenarnya tak perlu ditanyakan lagi, Chen Feng juga tahu kalau Bai Xing akan bertarung sampai mati untuk melindungi permaisuri Tianji. Meskipun Bai Xing adalah seorang biksu, dia sepertinya tidak memiliki pantangan, dia baru saja makan daging. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Feng, dia mengambil gelas anggurnya dan meminumnya dalam satu tegukan. Matanya berbinar, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya bersedia melindunginya dengan nyawa saya. Tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali mereka menginjak tubuh saya. Begitu seseorang memiliki keyakinan spiritual dalam arti sebenarnya, tidak peduli itu kehidupan, atau hal-hal materi lainnya yang tidak layak disebutkan. Bai Qi segera mengerutkan kening, dan berkata sambil menghela nafas, 8 hari dari sekarang, pasti akan ada bencana. Klan kekaisaran telah diam selama bertahun-tahun, dan jika mereka tahu apa yang ditipu keluarga Bai saat itu, mereka akan pasti membalas dendam dengan gila-gilaan. Dan setelah klan kekaisaran diam selama bertahun-tahun, mereka pasti akan membalas dendam. Bertekad untuk menyerang keluarga Bai, tidak peduli apa yang dilakukan Bai Xing, keluarga Bai pasti akan hancur. Sebagai keturunan keluarga Sanse, Bai Qi tahu betul apa arti kemarahan keluarga kekaisaran. Jika tidak, 20 tahun yang lalu, keluarga Bai, dengan populasi lebih dari 300 orang, tidak akan hancur dalam sekejap. Jin Yu dan Jiu Qiansui juga terlihat sedih, seolah-olah mereka mengetahui betapa mengerikannya bencana ini. Chen Feng sedikit tidak tertarik dan mendengus dingin, jangan terlalu khawatir. Menurut pendapat saya, orang-orang dari klan kekaisaran tidak lebih dari itu. Saya telah berurusan dengan mereka lebih dari sekali. Dengan kekuatan 10 tetua, aku memusnahkan 2 kelompok. Perlindungan keluarga Bai adalah perlindunganku. Aku bisa berjanji padamu bahwa klan kekaisaran tidak akan pernah diizinkan bertindak sewenang-wenang. Yang pasti klan kekaisaran dalam 8 hari akan menjadi sengit dan berbeda dari masa lalu. Namun, tidak peduli seberapa sengitnya lawannya, dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang dari klan kekaisaran menindas keluarga Bai sesuka hati. Dia melindungi keluarga Bai. Saat dia hendak mengatakan itu, telepon tiba-tiba berdering. Nada dering yang tajam tiba-tiba memecah suasana khusyuk. Chen Feng mengeluarkan ponselnya dan melihat nomor yang sangat aneh. Dia bingung, jadi dia membawa ponselnya ke halaman dan menemukan sudut. Halo. Suara isakan lembut seorang wanita terdengar dari seberang sana. Orang jahat, ayahku sedang sekarat. Dokter bilang dia tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Chen Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya. Peneleponnya adalah Aphrodite. Hari mulai gelap, dan kompleks No. 6 juga sedikit tenang. Zheng Rong dipenjara di lantai negatif 4 gedung No. 9, yang merupakan penjara yang dirancang khusus untuk menampung figur setingkat bos. Hanya dalam setengah hari, dia tampak langsung menua. Dari lelaki tua yang kuat dan cakap, ia berubah menjadi lelaki lesu dengan tampang senja. Mendarat di sini hampir menjelaskan nasibnya. Lalu hanya ada satu kata, mati. Dan keluarga Zheng akan hancur total. Selama bertahun-tahun,
dia telah melakukan terlalu banyak hal memalukan bagi klan kekaisaran. Mengambil kesempatan ini, klan kekaisaran dapat sepenuhnya meninggalkannya. Sama sekali tidak ada yang bisa menyelamatkannya dan dia benar-benar putus asa. Tapi saat ini, seseorang membuka pintu sel dan masuk. Zheng Rong, aku selalu berpikir kamu adalah pria yang pintar, tapi kali ini, kamu benar-benar mengecewakanku. Pria itu melepas topeng hitam besarnya, dan suara sepatu kulit yang tajam bergema di dalam sel. Di belakangnya ada dua orang misterius. Zheng Rong perlahan mengangkat kepalanya, dan ketika dia melihat orang itu datang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, dan berkata dengan ketakutan di matanya, "Tuan, mengapa Anda datang ke sini secara langsung?" Orang di depannya adalah orang terdalam di hatinya, rasa takut. Xuan Hong sudah mati, dan segel kaisar belum ditemukan secara pasti. Beraninya kamu bertanya padaku mengapa aku datang sendiri. Pria itu mendengus dingin, matanya menunjukkan cahaya dingin. Tangan dan kaki Zheng Rong diikat dengan rantai besi. Dia tiba-tiba berlutut dan berkata kepada pria itu, "Tuan, segel kekaisaran telah ditemukan. Itu ada di ruang rahasia Gua Leiyin di kuil Tianlong. Hanya saja jalan rahasianya ditutup dan baru bisa dibuka lagi setelah 8 hari. Jangan beri saya ide baru. Segalanya sekarang hanyalah spekulasi Anda. Satu-satunya dasar bagi saya untuk menilai sesuatu adalah dengan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ling yang memberitahu saya bahwa kamu belum pernah memasuki jalan rahasia dari awal sampai akhir, apalagi mengatakan bahwa kamu telah melihat segel kaisar." Pria itu berkata dengan tenang, tetapi ekspresinya menjadi semakin tanpa ekspresi. Tapi semakin tanpa ekspresi dia, semakin kuat dia, yang tak terlukiskan dan menakjubkan. Begitu dia selesai berbicara, salah satu dari dua orang di belakangnya mengangkat kepalanya. Orang ini tidak lain adalah Ling Yang, berdiri di belakang orang itu dengan penuh hormat. Zheng Rong tiba-tiba menjadi cemas dan buru-buru menjelaskan, "Tuan, meskipun saya tidak bisa 100% yakin, saya yakin 90%. Tuan Ling Yang juga memahami sepenuhnya semua yang terjadi di Gua Leiyin pada saat itu. Anda telah melihatnya, Anda bisa saja tanyakan padanya dan kamu akan tahu. Tidak ada kesalahan. Segel kaisar ada di ruangan gelap Gua Leiyin. Kalau tidak, Bai Xing, yang menjaga Ratu Tianji, tidak akan muncul seperti ini." Pria di depannya sekarang, meski menakutkan, juga merupakan satu-satunya penyelamatnya. Apakah ada cara untuk bertahan hidup mungkin bergantung pada percakapan ini? Setelah Ling Yang kembali, dia secara alami menceritakan kepadaku semua yang terjadi. "Kalau tidak, aku tidak akan datang menemuimu, dan aku akan membunuhmu." Pria itu menghela nafas, tetapi berkata, "Tapi, aku juga mendengarnya. Anda berjanji kepada Chen Feng bahwa Anda akan memberitahu Chen Feng rahasia tentang insiden Tianshui besok pagi. Apakah Anda akan mengkhianati saya?" "Tidak, tidak, tidak." Zheng Rong menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, "Ini hanya taktik penundaan. Tidak mungkin mengkhianati tuannya. Pengkhianatan atau tidak, aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Ikuti aku keluar, aku akan memberimu tugas. Jika kamu melakukannya dengan baik, mungkin keluarga Zheng bisa diselamatkan." Setelah itu pria itu selesai berbicara, tanpa memberi Zheng Rong kesempatan untuk menjawab, dia berbalik dan pergi. Tapi pria misterius yang berdiri di samping Ling yang sedang berjalan menuju Zheng Rong. Sebuah cahaya aneh muncul di tangan kanannya, dan hanya dengan beberapa bang-bang, rantai besi di tangan dan kaki Zheng Rong telah terputus seluruhnya. Zheng Rong mau tidak mau menghirup udara dingin. Orang di depannya memberinya aura gelap yang sangat menakutkan. Untuk sesaat, saya pikir saya akan mati. Dan jika tebakannya benar, pria ini, seperti Ling Yang, juga merupakan salah satu dari 5 kekuatan tempur terhebat klan kekaisaran, Si Guangji, salah satu pelindung kekaisaran. Bab 1132. Pria misterius itu berjalan di depan. Ling Yang dan Si Guangji menyeret Zheng Rong ke belakang. Mereka berempat meninggalkan gedung 09 bersama-sama. Kompleks 06, yang dikenal sebagai kompleks yang paling dijaga ketat dan tidak dapat diganggu-gugat di Yanjing, tidak memiliki cara untuk menghentikan beberapa orang. Di kejauhan, di gedung Zero, Qin De meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat segala sesuatu di halaman dengan pandangan jauh. Beberapa pemimpin tim berdiri di belakang Qin De, semuanya diam. Pada saat ini, Qiao An tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Din, siapa mereka? Kamu membiarkan mereka memasuki kompleks 06 begitu saja, dan membawa Zheng Rong begitu saja." Sejujurnya, semua yang ada di depan dia, itu sangat luar biasa baginya. Kupikir di seluruh kerajaan naga,
kecuali orang-orang tua itu, tidak ada yang bisa menggoyahkan status kompleks nomor 6. Namun kini, konsepnya telah diubah seluruhnya. Orang-orang di halaman hanya menginjak-injak martabat kompleks 6. Dia masuk sesuka hati, tetapi dekan tidak berani menghentikannya sama sekali, seolah-olah dia melihat hantu. Kiao An, izinkan saya mengatakannya untuk yang terakhir kalinya. Tidak ada yang bisa mempertanyakan perintah yang saya berikan. Qin De menoleh dan menatap Kiao An dengan dingin dengan matanya. Pertanyaan Kiao An membuatnya, yang suasana hatinya sudah sangat buruk, semakin marah. Ya, Din. Kiao An segera menundukkan kepalanya, tidak berani mempertanyakannya lagi. Yang paling dia takuti di dunia ini adalah mata Qin De. Qin De kemudian melihat orang-orang di halaman lagi dan menghela nafas. Diam-diam aku berpikir di dalam hatiku, orang yang seharusnya datang pasti sudah datang. Saat aku sedang memikirkannya, seseorang tiba-tiba muncul di depan pintu. Tubuh lelaki itu berdiri di lampu jalan di halaman. Dia memiliki pandangan jauh di matanya, sebatang rokok di sudut mulutnya, dan berjalan menuju Zheng Rong dan yang lainnya dengan langkah arogan. Zheng Rong, kamu mau kemana? Orang yang datang tidak lain adalah Chen Feng. Saat ini, dia menghalangi 4 orang di depannya. Alasan mengapa saya berdiskusi dengan Zheng Rong sebelum menjelaskan insiden darah surgawi keesokan harinya adalah untuk pergi malam ini sendirian untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang klan kekaisaran untuk membunuh Zheng Rong. Sederhananya, Zheng Rong adalah umpan yang dia tinggalkan untuk memikat klan kekaisaran agar menyerang. Tampaknya ada sesuatu yang diperoleh. Dengan kekuatan klan kekaisaran, mereka pasti tidak akan menganggap serius halaman 6. Dia awalnya berpikir bahwa klan kekaisaran mungkin akan mengambil tindakan terhadap Zheng Rong malam ini. Jadi setelah makan siang di Istana Raja Jin, saya berjalan ke halaman nomor 6. Ketika mereka mendekati halaman 6, mereka menerima pesan diam-diam yang dikirim oleh Qin De. Isi pesannya mengisyaratkan seseorang ingin menyentuh Zheng Rong. Jadi dia mempercepat langkahnya, dan tidak, dia kebetulan memblokir Zheng Rong dan yang lainnya di sini. Zheng Rong didukung oleh 2 penjaga kekaisaran, dan dengan kehadiran tuan klan kekaisaran, dia tiba-tiba merasa percaya diri. Dia berkata dengan arogan, tentu saja saya keluar, apakah Anda pikir Anda bisa menjebak saya di sini? Mendengar ini, wajah Chen Feng tiba-tiba menjadi gelap. Dalam sekejap, energi gelap di sekelilingnya lebih kuat dari malam. Yang paling aku tidak suka adalah mengingkari kata-kataku. Karena kamu berjanji padaku bahwa kamu akan mengatakan yang sebenarnya tentang insiden Tian Sui keesokan harinya, tidak peduli siapa yang datang, kamu tidak bisa pergi. Chen Feng menyipitkan matanya dan melihat ke arah pria di depan yang memakai topeng. Di bawah cahaya redup, meski sedikit buram, gambaran dan temperamen pihak lain tampak familiar. Setelah memikirkannya, dia dengan ragu-ragu berkata, jika tebakanku benar, pria yang kamu andalkan adalah pria yang memakai topeng, kan? Pria ini, bukankah dia seharusnya menjadi anggota klan kekaisaran? Satu-satunya hal yang dia bisa yang pasti sekarang adalah seorang anggota klan kekaisaran adalah pria bertopeng yang dilihatnya di ruang bawah tanah rumah Lou Yuji. Yaitu pria bertopeng yang muncul kembali saat klan Yuntang dihancurkan. Sepertinya hari ini, saya bertemu yang kedua. Namun, anggota klan kekaisaran ini juga aneh dan selalu suka terlibat dalam misteri. Itu topeng dan topeng, tapi tidak memperlihatkan wajahnya. Sepertinya kamu telah jatuh ke dalam perangkapmu malam ini. Pria misterius itu mencibir dan berkata, tetapi kamu sangat ingin tahu tentang siapa aku, dan jika kamu benar-benar melihatku, tidakkah kamu dapat menanggungnya? Saat ini, ekspresi Chen Feng berubah. Perubahan besar. Suara pria ini sangat familiar baginya. Nada magnetis yang sedikit serak itu sangat istimewa. Itu kamu. Bagaimana mungkin kamu? Buka topengnya dan biarkan aku melihatnya. Dalam kehidupan ini, dia sudah terbiasa melihat angin dan ombak, dan dia sudah lama dalam suasana hati yang tenang. Sekarang dia juga sedikit panik. Sejujurnya, karena aku berani datang sendiri hari ini, aku sudah berencana untuk bertemu denganmu secara nyata. Sambil mencibir, pria misterius itu akhirnya melepas topengnya. Di bawah cahaya redup, wajah yang sangat anggun muncul di mata Chen Feng. Ekspresinya menegang, dan dia terus menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu benar-benar mengejutkanku, Chen Tianming. Saya tidak salah dengar, orang ini adalah Chen Tianming. Secara diam-diam, orang di belakang Zheng Rong, atau orang yang bisa datang menemui Zheng Rong hari ini, pastilah seseorang dari klan kekaisaran. Tapi kenapa Chen Tianming? Mungkinkah Chen Tianming berasal dari klan kekaisaran?
Sangat jarang bisa mengejutkanmu. Pada titik ini, Chen Tianming tidak menyembunyikan apapun. Dia tersenyum, dan sejujurnya, bertemu Chen Feng dengan identitas aslinya adalah sesuatu yang sudah lama dia nantikan. Jangan bilang kalau kamu berasal dari klan kekaisaran. Setelah banyak pertimbangan, Chen Feng masih belum bisa memahaminya. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dia dan Chen Tianming bergaul lama siang dan malam. Chen Tianming telah tinggal di keluarga Chen, mengapa dia tiba-tiba menjadi anggota klan kekaisaran? Chen Tianming tidak mengakui atau menyangkal, tetapi berkata sambil tersenyum, hanya Anda yang bisa menebak siapa saya. Saya akan menjawab apapun yang Anda minta. Sepertinya saya terlalu patuh. Beberapa percakapan sederhana membuat Chen gila. Bahkan lebih bingung. Chen Tianming di depannya memiliki temperamen yang sangat berbeda dengan Chen Tianming yang merupakan putra seorang pejabat di masa lalu. Meskipun orang di depannya berpenampilan sangat anggun, dia memancarkan aura jahat dan sangat mendominasi. Dan dominasi semacam ini adalah bawaan dan tidak bisa ditiru oleh orang biasa. Oleh karena itu, dia tidak tahu siapa orang di depannya untuk sementara waktu. Namun tiba-tiba dia memikirkan sesuatu yang selalu membingungkan dan menyiksanya. Setelah insiden Tianshui, Bai Xian tiba-tiba berkumpul dengan Chen Tianming. Pada saat itu, dia sangat kesakitan, dan dia tidak mengerti mengapa Bai Xian melakukan ini. Jika Chen Tianming masih memiliki hubungan dengan klan kekaisaran yang tersembunyi di belakangnya, tampaknya apa yang terjadi saat itu akan menjadi lebih jelas. Saya tidak peduli apakah Anda Chen Tianming dari keluarga Chen atau seseorang dari klan kekaisaran. Saya hanya ingin mengatakan satu hal sekarang. Tidak ada yang bisa membawa pergi Zheng Rong hari ini. Siapapun yang ingin membawa Zheng Rong pergi, saya akan pukul dia sampai mati. Mata Chen Feng tiba-tiba menjadi dingin dan dia berkata dengan sangat mendominasi. Terlebih lagi, aura pembunuh yang sangat dingin hilang begitu saja. Terlihat bahwa pria misterius yang mendukung Zheng Rong dengan Qi Yang ini memiliki kekuatan yang luar biasa, dan seharusnya hampir sama dengan Qi Yang. Dua hal yang luar biasa sepertinya menjadi sedikit tantangan. Bab 1133. Saat itu di Sekte Yuntang, kamu membunuh 10 tetua hijau dan kuning, dan tadi malam di pulau di tengah danau, kamu membunuh 10 tetua Suan dan merah. Saya harus mengatakan bahwa kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Aku selalu meremehkanmu. Chen Tianming pertama kali berkata kepada Chen Feng memujinya, tetapi ekspresinya berubah dingin, dan dia berkata dengan nada tegas, tetapi jangan berpikir bahwa kamu benar-benar tak terkalahkan. Sejujurnya, jika bukan karena alasan khusus, kamu pasti sudah lama musnah. Tidak. Katak di dasar sumur, sombong. Masih ada kesenjangan besar antara kekuatan tempurmu dan yang teratas dari dunia ini. Di matanya, kekuatan Chen Feng, meski ada kejutan, tidak lepas kendali. Chen Feng belum sepenuhnya menyadari kengerian klan kekaisaran. Crazy Chen menyipitkan matanya, mengepulkan asap terakhirnya, dan menjentikkan puntung rokoknya dengan tangan kanannya. Dia menghembuskan asap untuk waktu yang lama dan berkata dengan suara yang sangat lembut, saya benar-benar yakin dengan Anda. Ini bukan hari pertama Anda bertemu dengan saya. Apakah Anda pikir Anda dapat menakuti saya? Aku meledakkan klan kekaisaran. Apa yang bisa kulakukan? Di mataku, orang-orang klan kekaisaran hanyalah segelintir orang yang terbuat dari daging. Selama mereka terbuat dari daging, selalu tidak pasti apakah kamu akan membunuhku atau aku akan membunuhmu. Hatinya tumbuh melalui kesulitan hidup dan mati. Kata, takut tidak lagi memberikan efek jera baginya. Kalau dia takut, itu karena orang lain takut padanya, dia sudah lama lupa bagaimana rasanya takut. Oke, hari ini aku ingin melihat seberapa jauh kekuatan yang kamu sembunyikan bisa mencapainya. Chen Tianming berkata dengan sangat dingin, lalu berbalik dan berkata kepada Ling Yang dan Si Guangji, kalian berdua, pergilah Chen Feng, jangan bunuh dia, tinggalkan saja dia dengan satu nafas. Ya, Ling Yang dan Si Guangji berkata serempak. Segera, keduanya meninggalkan Zheng Rong dan perlahan berjalan menuju Chen Feng. Tiba-tiba, angin dingin bertiup, dan halaman tampak menjadi sedikit lebih dingin dalam sekejap. Kedua belah pihak berdiri saling berhadapan, dan aura menakutkan menyelimuti seluruh halaman. Roar! Melihat pertempuran akan segera terjadi, orang lain bergegas ke halaman. Pria itu memiliki aura yang mendominasi, dan semburan auman naga keluar dari tubuhnya. Sungguh tidak adil bagi dua orang untuk bertarung satu sama lain. Chen Feng dan aku adalah saudara. Terserah kami dua bersaudara untuk bertemu denganmu. Orang yang datang tidak lain adalah Jiu Qiansui.
Dia mendominasi dan berkuasa, dan momentumnya luar biasa. Di Gedung Zero, Qin De tidak merasa nyaman sampai saat ini. Sebelumnya, saat dia mengirim pesan ke Chen Feng, dia juga mengirim pesan ke Jin Yu. Beritahu Jin Yu bahwa Chen Feng mungkin mendapat masalah malam ini. Rupanya, Jin Yu mengirim Jiu Qiansui untuk membantu pertempuran tersebut. Jiu Qiansui juga luar biasa. Sekarang di halaman, terjadi pertarungan pamungkas antara 4 orang luar biasa. Dalam hal ini, masih belum jelas siapa yang akan menang. Dengan kata lain, tidak sesederhana itu bagi Chen Tianming untuk menindas Chen Feng. Di halaman, Chen Feng juga bahagia melihat Jiu Qiansui. Sejujurnya, melawan 2 orang yang luar biasa, meski tidak menakutkan, tetap saja sangat menantang. Dengan Jiu Qiansui di sini, setidaknya setengah dari tekanan dapat dihilangkan. Saudaraku, terima kasih banyak, berhati-hatilah sebentar. Chen Feng tersenyum ringan dan berkata penuh terima kasih kepada Jiu Qiansui. Jiu Qiansui berkata, oke, kamu dan aku akan bergabung malam ini. Aku tidak percaya ada orang yang bisa melakukan apapun padamu. Dia, orang nomor 1 di Kerajaan Naga, bergabung dengan Chen Feng untuk menghadapi orang-orang di sisi yang berlawanan. Darah Chen Feng tiba-tiba mendidih dan dia berkata kepada Jiu Qiansui, saudaraku, satu persatu, mengapa tidak melakukan ini? Kamu dan aku akan bersaing untuk melihat siapa yang bisa menjatuhkan lawannya terlebih dahulu, bagaimana menurutmu? Jiu Qiansui, dia juga tertarik, dan dia tertawa terbahak-bahak, ide yang bagus, saya ingin melihat apakah Anda, seorang junior, dapat mendorong ombak ke depan. Keduanya mengatakan sesuatu satu sama lain, sama sekali mengabaikan pertempuran luar biasa yang menakutkan ini. Sesuatu telah terjadi. Menggunakan ini sebagai perbandingan, dia benar-benar mengabaikan 2 pengawal istana di seberangnya. Ling Yang dan Si Guangji sama-sama sangat marah. Percakapan antara Chen Feng dan Jiu Qiansui benar-benar membangkitkan kemarahan dan semangat juang mereka. Tapi Chen Tianming ada di sana, jadi dia menahannya. Chen Tianming tersenyum acuh tak acuh dan berkata, saya punya penolong yang baik di sini. Bagus. Pertarungan aslinya sangat tidak mencurigakan. Sekarang lebih menarik dibandingkan. Saya bisa berjanji kepada Anda, jika kalian berdua menang, saya akan melepaskan Zheng Rong untukmu. Tetapi jika kamu kalah, aku pasti akan membunuh salah satu dari kalian. Sejujurnya, kemunculan Jiu Qianqian masih mengejutkannya. Tapi sekarang sudah hadir, membuat permainan menjadi lebih menarik. Ini adalah pertunjukan yang bagus untuk ditonton saat 4 makhluk luar biasa saling bertarung. Kamu pikir kamu siapa, membuat peraturan di sini? Chen Feng sama sekali tidak sopan kepada Chen Tianming, dan menggerakkan bahu dan lehernya, membuat suara klik. Dia mengulurkan tangan kanannya dan sebilah pedang putih segera muncul. Segera dia berkata dengan tidak sabar, ketika saudara kita membunuh mereka berdua, saya akan menginterogasi Anda dengan hati-hati untuk melihat apakah Anda Chen Tianming atau anggota klan kekaisaran. Malam ini, kita harus menarik Chen Tianming pergi. Saya tidak suka menggunakan kata-kata saya. Saya harap Anda beruntung. Mengetahui kemampuan Chen Feng untuk mengutuk, Chen Tianming tidak repot-repot berdebat dengan Chen Feng. Matanya dingin dan dia hanya melambaikan tangannya dengan santai. Ling Yang dan Si Guangji segera mengerti dan keduanya terbang keluar. Serahkan Ling Yang kepadaku. Terakhir kali di Gua Leiyin, aku bertengkar dengannya. Tidak ada pemenang. Kami baru berkompetisi lagi hari ini. Momentum Jiu Qiansui sangat luar biasa, dan dia bergegas menuju inspirasi. Saudaraku, hati-hati. Chen Feng memegang pisau putih di tangannya, dan aura gelapnya muncul kembali. Kakinya menginjak tanah dan terbang seperti pegas. Kebetulan yang tersisa adalah pemain pisau. Cukup gunakan pisau putih untuk mengakhirinya. Tiba-tiba, halaman kompleks 06 berubah menjadi medan pertempuran. Dan pertarungan antara 4 yang luar biasa ini tentunya merupakan pertarungan yang unik dan menakutkan. Ling Yang dan Jiu Qiansui keduanya adalah keterampilan tinju dan menendang. Teknik tinju Jiu Qiansui itu tegak, tebal, dan sangat mendominasi. Ditambah dengan nafas naga dari auman naga emas, setiap pukulan yang dilancarkan memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung dan puing-puing. Ciri-ciri seni bela diri Ling yang sangat bertolak belakang dengan ciri-ciri seni bela diri Jiu Qiansui. Kungfunya memiliki 2 ciri, yang satu cepat dan yang lainnya kejam. Tangannya seperti 2 kepala ular, bergerak masuk dan keluar dari kegelapan, membuatnya sulit untuk dilawan. Dan setiap kali ia menyerang, ia seperti ular berbisa yang membuka mulutnya dan menggigit dengan kekuatan yang sangat ganas.
Yang satu mantap dan yang satu lagi kejam, kebuntuan itu berlangsung lama, dan hasilnya tidak jelas untuk saat ini. Di sisi lain, pertarungan antara Chen Feng dan Xi Guangji hanya bisa digambarkan sebagai pertarungan yang mempesona. Di bawah cahaya gelap, hanya dua sosok yang terlihat mondar-mandir sambil mengayunkan senjata dengan cepat. Senjatanya sangat cepat sehingga tidak mungkin dibedakan dengan mata telanjang. Satu-satunya yang terlihat hanyalah semburan kembang api yang sesekali melayang di udara. Keduanya bolak-balik, dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik untuk waktu yang lama. Dengan cara ini, kedua belah pihak tetap menemui jalan buntu selama lebih dari 10 menit. Ubin lantai, pepohonan, dan lampu jalan semuanya rusak. Seluruh halaman kompleks 06 juga berada dalam kondisi yang sangat berantakan. Kekuatan penghancur keempat orang ini telah melampaui imajinasi orang awam. Bab 1134. Semua orang di gedung Zero tercengang. Pertarungan di halaman telah melampaui imajinasi mereka. Anda tahu, Qin De secara khusus membersihkan tempat kejadian. Orang-orang yang tinggal di gedung 0, kecuali Qin De sendiri, adalah pemimpin dari masing-masing kelompok. Mampu menjadi pemimpin tim dianggap sebagai orang yang berpengetahuan. Tapi bahkan mereka dijungkir-balikan oleh pertempuran di depan mereka. Apakah ini pertarungan manusia? Tendangan sembarangan bisa menyebabkan ubin lantai pecah, pukulan sembarangan bisa membengkokkan tiang lampu, dan pisau sembarangan bisa langsung membelah batu besar. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya akan mengira itu adalah film. Alasan kenapa aku menahanmu di sini adalah untuk menunjukkan pertarungan ini padamu. Jangan berpikir bahwa menjadi pemimpin tim kompleks nomor 6 adalah sesuatu yang istimewa. Dunia ini memiliki populasi yang besar, tetapi potensi manusia juga tidak terbatas. Ya, di antara puluhan juta orang, pasti ada makhluk yang luar biasa. Sama seperti para praktisi seni bela diri ini, selalu ada makhluk dengan bakat luar biasa dan kebugaran fisik yang tak tertandingi, yang akan membuat Anda takjub. Qin De juga memiliki beberapa pemikiran. Paling tidak, biarkan bawahannya yang bermata setinggi langit mengetahui betapa besarnya dunia ini. Qiao An menelan ludah dalam diam, sepertinya pemahamannya sebelumnya tentang Chen Feng masih dangkal. Chen Feng saat ini tampaknya lebih menakutkan daripada Chen Feng saat di Qinxi. Di halaman, pertarungan antara kedua belah pihak masih menemui jalan buntu. Jiu Qiansui meninju dengan tinju Wang Long, tetapi tubuhnya, yang telah terangkat, bergerak dengan gesit hingga hilang dari pandangan. Dia berpikir bahwa Ling yang lincah seperti ular, dan itu benar-benar memberinya perasaan seperti meriam yang menghantam nyamuk. Sungguh tidak nyaman jika tidak mampu mengalahkan lawan dengan seluruh kekuatannya. Tentu saja, serangan Ling yang tidak dapat menembus perlindungan udaranya yang tebal. Akibatnya akan terjadi kebuntuan untuk sementara waktu. Di sisi lain, pertarungan antara Chen Feng dan Xi Guangji juga semakin intens. Kedua pria tersebut masing-masing mengalami 2 atau 3 luka tusukan di tubuh mereka. Namun tidak berakibat fatal, bagi keduanya seperti digigit nyamuk. Di bawah pengamatan Chen Feng yang cermat, keterampilan pedang Xi Guangji sangat luar biasa, dan pedang Yin yang ini juga sangat indah. Satu pisau dapat membelahnya menjadi 2 bagian, satu hitam dan satu putih. Pisau putih adalah serangan utama, dan pisau hitam adalah serangan diam-diam. Di saat-saat kritis, keduanya juga bisa digabungkan menjadi satu untuk pertahanan. Saat ini, dia hanya memiliki 2 jarum penyegel tulang yang tersisa, dan nafas naga dan energi hantu diaktifkan. Masih sulit untuk menang dengan cepat. Saya harus mengatakan bahwa orang-orang yang dipimpin oleh Chen Tianming sangat kuat. Pantas saja orang ini berani sombong. Saya merasa marah di hati saya, dan tiba-tiba otak saya berkelebat. Dalam hal ini, ia hanya dapat menampilkan kartu truf lainnya. Saat ini, dia dengan sengaja melewatkan celah dan memancing Xi Guangji untuk menyerang. Benar saja, lawannya memegang pisau putih di tangan kanannya, menyerangnya, dan langsung menusuk jantungnya. Saat ini, Chen Feng melakukan tindakan gila. Dia tidak peduli dengan serangan Xi Guangji. Biarkan pisau putih dimasukkan ke dalam peti. Akhirnya aku tertembak. Melihat dia berhasil, Xi Guangji sangat gembira dan mencoba yang terbaik untuk memasukkan pisau putih itu ke dalamnya. Jantung merupakan bagian tubuh yang paling rentan, sekali mengenai jantung dapat dikatakan Chen Feng pasti akan mati. Namun kemudian, sebuah pemandangan yang mengejutkannya muncul. Dengan kekuatannya, karena ia menusuk jantung musuh dengan pisaunya, ia pasti bisa menembus tubuh lawan. Tapi begitu pisau putih itu masuk ke dada Chen Feng beberapa inci, pisau itu menemui beberapa rintangan dan benar-benar terhalang.
Dengan seluruh usahanya, Chen Feng didorong mundur berulang kali. Namun, sulit bagi pedangnya untuk bergerak lebih jauh. Apakah ini menyenangkan? Pada saat ini, sebuah suara dingin datang. Dia mendongak dan melihat mata Chen Feng yang sangat dingin. Tiba-tiba, hatinya menegang. Rasakan pisauku. Chen Feng berteriak dan meraih pergelangan tangan kanan si Guangji dengan tangan kirinya. Cara menangkapnya membuat lawan kesulitan bergerak. Segera, bila putih di tangan kanannya berputar, cahaya dan bayangan dari pisau itu beriak, dan dia menebas ke arah lengan kanan si Guangji. Baru saja, si Guangji mengira Chen Feng akan dibunuh, jadi dia melepaskan pembelaannya. Pada saat ini, tangan kanannya tidak bisa bergerak, dan seluruh tubuhnya terkena jangkauan serangan Chen Feng. Namun, luar biasa memang luar biasa. Dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti ini, si Guangji masih bisa bereaksi. Dia memegang pisau hitam di tangan kirinya dan memutarnya dengan terampil. Alur pisaunya sebenarnya menghalangi pedang putih Chen Feng. Hah! Kali ini, wajah Chen Feng berubah sangat jelek. Walaupun dia sengaja terluka, dia tetap tidak bisa menyakiti orang lain, ini akan menjadi kerugian besar. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah, dan auman naga mengguncang tubuhnya. Tiba-tiba, kekuatan gelapnya menjadi lebih menakutkan. Tangan kanannya yang memegang pedang putih mengendur dan pergelangan tangannya bergetar. Bila putih itu benar-benar melingkari alur pisau hitam itu, berputar mati-matian. Kecepatan putarannya sangat cepat, dan terdengar suara tabrakan yang keras. Setelah berputar, terdengar suara bang, dan pisau hitam itu patah tepat di tengahnya. Si Guangji terkejut. Pisaunya terbuat dari bahan yang sangat langka, dan benar-benar patah. Serang. Memanfaatkan kesempatan ini, Chen Feng menamparkan tangan kanannya pada pedang putih yang berputar. Bila putih yang berputar, didorong oleh energi gelap, terbang langsung ke lengan kanan si Guangji. Sama seperti pisau hitam yang baru saja dipotong, pisau itu juga berputar cepat di lengan kanan si Guangji. Ah! Teriak si Guangji, rasa sakitnya tak tertahankan. Lengan kanannya terpotong dengan darah dan daging beterbangan kemana-mana. Artinya, dalam sekejap, daging dan darahnya terpotong. Lalu dipotong langsung ke tulangnya. Rasa sakit seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Bahkan si Guangji pun tidak terkecuali. Dia secara naluriah mencoba menarik tangannya, tetapi Chen Feng mengambil kesempatan itu untuk melepaskannya. Tangan kanan si Guangji ditarik ke belakang, dan bila putihnya terus berputar. Dalam sekejap, separuh lengan si Guangji tercukur hingga menjadi tulang putih. Dewa Malam. Memanfaatkan kesempatan ini, Chen Feng meluncurkan gerakan ilahi 8 dewa. Momentum mengerikan itu menyebar secara sembarangan. Seluruh halaman ditutupi oleh aura menakutkan Chen Feng. Saya melihat tubuhnya terbang secepat kilat. Bila putih di tangan kanannya pun semakin siap menggorok leher musuh. Tapi si Guangji layak mendapatkan kekuatannya yang luar biasa, dan dia masih menanggapi situasi yang tidak menguntungkan seperti itu. Lengan kanannya yang telah berubah menjadi tulang masih bisa memegang pisau. Dalam sekejap, pisau yin dan yang hitam dan putih bergabung menjadi satu. Bilahnya berputar untuk melawan jurus Dewa Malam Chen Feng. Hei! Kedua tubuh itu saling berpapasan. Saya melihat pisau yin yang milik si Guangji benar-benar hancur akibat benturan tersebut, dan pecahannya jatuh ke tanah. Dan ada bekas luka di lehernya, berlumuran darah. Tapi bekas luka ini terlalu dangkal dan tidak melukai nyawanya. Baru saja, dia membayar harga untuk menghancurkan pedangnya dan akhirnya menyelamatkan nyawanya. Namun lengan kanannya patah dan pisau yin yang rusak, yang menunjukkan bahwa dia telah dikalahkan. Kegagalan total. Sejujurnya, Anda adalah orang pertama yang bertahan hidup di bawah kehadiran ilahi saya. Berdasarkan ini saja, Anda dapat dianggap sebagai sosok. Chen Feng tidak terus memanfaatkan situasi untuk menyerang, tetapi berdiri dengan acuh tak acuh. Dia berkata dengan mata menyipit. Si Guangji tidak lagi memiliki kekuatan untuk bersaing dengannya. Dengan memblokir serangan dewa, dia tidak berniat membunuh pria ini. Tidak, bukan itu. Kekalahan si Guangji membuat Ling Yang, yang bertarung melawan Jiu Qiansui, sedikit terganggu. Memanfaatkan kesempatan ini, Jiu Qiansui memukul tinju pengamat naga, memukul bahu Ling Ling, membuat Ling Ling terbang menjauh. Pada titik ini, hasilnya telah diputuskan. Bab 1135. Bagus sekali. Di gedung 0, Qiao An tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat Chen Feng menang. Setelah lama berhubungan dengan Chen Feng, dia secara bertahap mengembangkan kesan yang baik terhadap Chen Feng.
Seringkali, Chen Feng adalah temannya. Pada saat ini, Chen Feng mengalahkan si Guangji, dan dia menghela nafas lega. Pemimpin tim lainnya juga lebih santai. Akhirnya, pertempuran yang mengejutkan ini akan segera berakhir. Qin De, bagaimanapun, memfokuskan matanya sedikit dan mendesah dalam hatinya. Mengapa Chen Feng masih merasa sedikit tidak jelas padanya? Sepertinya ada sesuatu yang tidak diketahui dan menakutkan yang tersembunyi di dalam tubuh. Namun, hasilnya saat ini adalah dia sangat ingin melihat. Jiu Qiansui yang terluka di halaman, dia tersenyum dan berkata, Chen Feng, kamu memenangkan kompetisi ini. Sepertinya aku, orang tua, telah gagal. Saya baru saja membuat kesepakatan dengan Chen Feng untuk melihat siapa yang bisa mengalahkan lawannya terlebih dahulu. Ketika Anda sudah tua, Anda tidak lagi sebaik orang muda. Yang membuatku semakin malu adalah aku mengalahkan Ling Yang sepenuhnya karena Chen Feng mengalahkan si Guangji dan mengalihkan perhatian Ling Yang. Saudaraku, tidak banyak perbedaan di antara kita berdua. Tidak perlu terlalu rendah hati. Chen Feng menyipitkan matanya dan tersenyum dengan tenang, tapi dia rendah hati. Diam-diam dia senang Jiu Qiansui datang membantu, jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk melawan Ling Yang dan si Guangji. Tidak apa-apa sekarang, pasukan Chen Tianming semuanya telah dikalahkan dan tidak ada yang bisa diandalkan. Anda dapat membuka mulut orang ini sebanyak yang Anda mau, dan bertanya tentang klan kekaisaran. Ini benar-benar tidak masuk akal. Pada saat ini, wajah Chen Tianming benar-benar jelek. Dia sangat marah sehingga dia memegang bahunya dan melihat ke atas, lalu segera berlutut. Bahkan si Guangji, yang terluka parah, menahan rasa sakit dan berlutut. Kalian berdua pecundang. Chen Tianming mengabaikan dua orang yang sedang berlutut. Tiba-tiba, aura menakutkan muncul di tubuhnya. Dalam sekejap, dunia seolah-olah menjadi gelap, dan suasananya begitu menyesakkan hingga sulit bernapas. Bahkan lampu jalan menyala beberapa kali dan hampir padam karena momentum yang menakutkan ini. Melihat Chen Tianming lagi, dia sepertinya telah berubah total. Di belakangnya, sepertinya ada aura jahat yang memenuhi langit. Dan dia sendiri merasa seperti sedang berjalan melewati neraka, membawa aura kematian yang menyesakkan. Ini, Chen Feng, yang terbiasa melihat angin kencang dan ombak, juga menunjukkan ekspresi terkejut saat ini. Apakah ini Chen Tianming? Dia dalam keadaan linglung. Sulit membayangkan Chen Tianming yang dia kenal memiliki aura mengerikan yang tersembunyi di tubuhnya. Bahkan dia sangat terkejut dengan momentum ini. Jiu Qiansui juga terkejut, heran dengan perubahan Chen Tianming. Dia tampak serius dan diam-diam mengepalkan tinjunya. Ada semburan auman naga di tubuhnya, dan momentum yang dahsyat juga terkondensasi. Kedua momentum itu bertarung sengit di udara. Saat ini, mata Jiu Qiansui menyipit. Tinju kanan yang menakutkan, dipadatkan dengan kekuatan nafas naga, bergegas menuju Chen Tianming. Tinju Wanglong. Gerakan ini hampir merupakan kekuatan penuhnya. Di seluruh kerajaan naga, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ketika Jiu melihat ini, Chen Feng buru-buru berteriak, tapi sudah terlambat. Dia benar-benar tidak menyangka Jiu Qiansui akan tiba-tiba memimpin. Saya melihat Chen Tianming mencibir, dan tiba-tiba dia membengkokkan kelima jari tangan kanannya dan menyerang dengan cakarnya. 9 cakar tulang yin. Cakar yang keras itu sepertinya menggores segalanya menjadi berkeping-keping. Boom! Momentum gelap dan cakar kanan Chen Tianming yang menyeramkan. Nafas naga tegak Jiu Qiansui, tangan kanan yang perkasa. Tabrakan dahsyat. Bukan hanya gerakannya, tapi juga momentumnya yang dahsyat. Tiba-tiba, angin gelap bertiup disertai suara washing yang semrawut. Chen Feng, Ling Yang dan si Guangji semuanya menyipitkan mata. Zheng Rong yang berdiri di sampingnya langsung terlempar ke tanah karena hantaman angin. Chen Tianming ini sebenarnya sangat kuat. Chen Feng terkejut, matanya terpaku erat pada tinju dan cakar yang bertabrakan. Tiba-tiba, saya melihat 5 jari tangan kanan Chen Tianming berubah aneh. Tampaknya setiap jari berputar dan berputar, menambah ketajaman. Tiba-tiba, penjaga ki yang kuat Jiu Qiansui sepertinya hancur. Hancurkan. Benar saja, dengan teriakan keras Chen Tianming, 9 cakar tulang yin miliknya benar-benar menggores penjaga ki Jiu Qiansui. Ekspresi Jiu Qiansui berubah, dan dia terlempar keluar karena hantaman yang kuat. Pada saat yang sama, tangan kanan Chen Tianming menggoreskan beberapa tanda di dadanya. Penculik naga. Jiu Qiansui memang orang nomor 1 di kerajaan naga. Dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan ini, dia menginjakkan kakinya dengan keras ke tanah dan menghentikan tubuhnya yang mundur.
Segera, nafas naga yang menakutkan itu meraung, menahan dampak Chen Tianming. Dan tangan kanannya juga berubah menjadi cakar, terulur. Energi gelap yang menakutkan benar-benar mengeluarkan energi serangan beberapa kaki. Penjaga udara penyerang mempertahankan cakarnya dan menarik bahu kiri Chen Tianming dengan kuat. Pakaian Chen Tianming robek berkeping-keping dalam satu gerakan, dan beberapa goresan tertinggal di bahu Chen Tianming. Segera, keduanya mundur dan berhenti. Jiu Qiansui memang orang nomor satu di kerajaan naga. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menyakitiku. Chen Tianming melirik ke samping ke bahunya yang terluka dan kemudian berkata sambil mencibir. Jiu Qiansui sedikit mengernyit, merasa sangat berat. Sejujurnya, persaingan barusan seakan menemui jalan buntu, namun nyatanya ia kehilangan beberapa poin. Dalam kompetisi langsung, dia dikalahkan. Dia hanya menggunakan tangannya yang menangkap naga untuk memanfaatkan kecerobohan lawan dan mendapatkan kembali sedikit martabat. Kamu adalah pemuda yang tangguh. Kamu masih sangat muda dan memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Kamu benar-benar kuat. Jiu Qiansui berkata dengan sopan, berpikir diam-diam di dalam hatinya, dengan kekuatan bertarung Chen Tianming, dapatkah Chen Feng menang? Saat ini, sangat sulit untuk menarik kesimpulan. Tampaknya Chen Feng telah bertemu musuh yang kuat. Ini menarik, Chen Tianming. Kejutan yang kamu berikan padaku terlalu besar. Sejujurnya, aku siap untuk bergerak sekarang. Ayo bertarung di halaman ini hari ini. Chen Feng menyipitkan matanya karena bersemangat. Sejujurnya, kekuatan bertarung Chen Tianming yang menakutkan memicu keinginan kuat untuk bertarung dalam dirinya. Anda bisa merasakan darah di tubuh Anda mulai mendidih. Melihat Chen Feng berjalan ke arahnya, Chen Tianming sedikit mengernyit. Penundaan malam ini agak terlalu lama. Dia tersenyum ringan dan berkata kepada Chen Feng, cepat atau lambat, akan ada pertempuran antara kamu dan aku, tetapi ini bukan saat ini. Suatu kebetulan juga bahwa mulai besok, itu akan menjadi minggu ketika Ratu Hiburan mulai memberikan suara. Dengan kata lain, 8 di masa depan, itu akan menjadi hari di mana Ratu Industri Hiburan akan diadili. Pada saat itu juga akan menjadi hari di mana aku melamar Xian. Saya pikir waktu itu adalah waktu terbaik bagimu dan aku untuk pamer. Xian pada akhirnya akan menjadi milikku, dan kamu, Chen Feng, pada akhirnya hanya akan menjadi pejalan kaki dalam hidupnya. Mendengar ini, wajah Chen Feng tiba-tiba berubah menjadi sangat jelek. Tangannya mengepal, persendiannya retak, dan aura pembunuh yang kuat menyelimuti seluruh tubuhnya dalam sekejap. Namun setelah beberapa detik, tinjunya mengendur. Kemudian, dia mencibir dan berkata, "Yah, aku tidak terburu-buru, dan yang disebut Ratu Industri Hiburan, kali ini, jelas bukan Bai Xian. Saat kamu tidak bisa melamar, aku akan membunuhmu." Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.